Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Pengertian asbabun nuzul secara etimologi atau secara bahasa yaitu berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu asbabah yang merupakan jamak dari wazan af'alah yaitu asbabah. Berarti beberapa sebab-sebab. Dan kata yang kedua yaitu an-nuzul, yaitu masdar dari nazala yanzilu yang menggunakan wazan fu'ulun yaitu nuzulun yang berarti turun. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, asbabun nuzul diartikan sebagai sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi sebagai sebab diturunkannya ayat Al-Quran melalui beberapa tahapan dan proses secara bertahap. Berarti dapat saya simpulkan, pengertian asbabun nuzul adalah suatu kejadian atau suatu peristiwa yang menjadi penyebab turunnya ayat atau surat dalam Al-Quran. Kemudian dasar risalah dan periwayatan asbabun nuzul. Asbabun nuzul dapat dijelaskan melalui riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu pun hanya sebatas dan yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh para ahli hadis. Jadi riwayat asbabun nuzul itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama riwayat pasti dan yang kedua yaitu riwayat tidak pasti atau masih diragukan. Yang pertama yaitu riwayat pasti. Apa sih maksudnya riwayat pasti itu? Maksudnya adalah di sini periwayat sudah sangat tegas dan sudah sangat jelas yakin bahwa peristiwa yang diriwayatkan ini erat kaitannya dengan asbabun nuzul. Misalnya nih, seperti riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan tentang Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah. Yang dimaksud di sini Allah itu Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Yang dimaksud di sini adalah hadis Rasulullah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang dimaksud ini adalah hari kiamat atau hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Selanjutnya yang kedua yaitu riwayat yang tidak pasti atau masih diragukan. Maksudnya itu perawi masih belum menceritakan dengan jelas bahwa peristiwa yang dikaitkan dengan peristiwa asbabun nuzul, tetapi hanya menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi saja. Misalnya, riwayat Urwah tentang kasus Zubair yang bertengkar dengan seorang Ansor karena masalah aliran irigasi di Al-Harra. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Zubair, aliri air tanahmu dan kemudian tanah-tanah di sekitarmu." Sahabat tersebut kemudian protes kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, apakah karena ia keponakanmu?" Pada saat itu Rasulullah dengan rona wajah yang memerah, kemudian beliau berkata, "Alirkan air ke tanahnya hingga penuh dan kemudian biarkan selebihnya mengalir ke tetanggamu." Tampak bahwa Rasulullah SAW memungkinkan Zubair memperoleh sepenuh haknya. Justru sesudah Ansor menunjukkan kemarahannya.
Sebelumnya Rasulullah telah memberikan perintah yang adil bagi mereka berdua. Zubair berkata, saya tidak bisa memastikan, hanya agaknya ayat itu turun berkenan dengan peristiwa tersebut. Ayat yang dimaksud dalam cerita ini adalah Quran Surat An-Nisa ayat 65 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sadaqallahul azim. Yang artinya adalah, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Selanjutnya yaitu redaksi Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul memiliki dua redaksi. Yang pertama yaitu Sharih, yang kedua yaitu Muhtamalah. Sharih di sini, seorang rawi dianggap menggunakan Sharih bila mengatakan secara tegas bahwa asbab an-nuzul ayat ini adalah bla 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 bla, atau seseorang menyatakan peristiwa yang menyebabkan turunnya sebuah ayat, seperti Rasulullah pernah ditanya tentang sesuatu, maka turunlah ayat bla 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 bla. Yang kedua yaitu redaksi muhtamalah. Maksudnya redaksi muhtamalah di sini adalah apabila seorang rawi mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa bla 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 bla, atau saya memiliki pandangan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa bla 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 bla. Selanjutnya yaitu makna ungkapan asbabun nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan para sahabat ada beberapa bentuk sebagai berikut. Yang pertama, sabab an-nuzul disebutkan dengan ungkapan yang jelas, seperti sababun nuzuli hadhil ayati kadza. Artinya, sebab turun ayat ini demikian dan tidak mengandung kemungkinan makna lain. Yang kedua, sabab al-nuzul tidak ditunjukkan dengan lafal sabab, tetapi dengan mendatangkan lafaz fa setelah pemaparan suatu peristiwa atau kejadian yang menunjukkan peristiwa itu adalah sebab bagi turunnya ayat tersebut. Yang ketiga, sabab al-nuzul dapat dipahami melalui konteks dan jalan ceritanya, seperti sebab turunnya ayat tentang ruh yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Yang keempat, sabab al-nuzul mengandung makna sebab dan makna lainnya, yaitu tentang hukum, kasus, atau persoalan yang sedang dihadapi. Menurut Al-Zarqani, satu-satunya jalan untuk menentukan salah satu dari dua makna yang terkandung dalam ungkapan itu adalah konteks pembicaraannya. Al-Zarqani menjelaskan bahwa jika ditemukan dua ungkapan tentang persoalan yang sama, salah satu daripadanya secara nas menunjukkan sebab turunnya suatu ayat atau sekelompok ayat, sedang lainnya tidak demikian, maka diambil ungkapan yang pertama dan yang lainnya dianggap penjelasan bagi hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Misalnya, riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, masalah mendatangi menggauli perempuan-perempuan pada dubur mereka. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari ilmu asbabun nuzul. Apa sih manfaat kita mempelajari ilmu asbabun nuzul ini? Para ulama telah mengemukakan manfaat atau faedah yang diperoleh dari mempelajari ilmu asbabun nuzul ini. Salah satunya, menurut Syekh Muhammad Husain At-Tabarani dalam kitabnya Al-Quran fi Al-Islam, mempelajari ilmu-ilmu sebab turunnya ayat asbab an-nuzul itu sangat penting dalam mempermudah seseorang dalam mengetahui ayat,
dan memahami makna serta kandungan yang ada di dalam Al-Quran, serta rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu amin, salah seorang sahabat dan musafir hebat awal permulaan Islam mengetahui sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran itu memudahkan seseorang dalam menelusuri riwayat peristiwa dan sejarah terdahulu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Yang ketiga, Al-Wahdi menjelaskan tidaklah mungkin mengetahui tafsir suatu ayat tanpa bersandar pada riwayat dan penjelasan turunnya ayat Al-Quran. Yang ketiga, ulama Ibnu Daqiqi Al-Id menjelaskan mengetahui sebab turunnya suatu ayat merupakan jalan yang paling tepat dalam memahami makna atau maksud isi kandungan yang ada dalam ayat Al-Quran. Nah, dari beberapa ungkapan para ulama yang telah menyebutkan beberapa manfaat asbabun nuzul, dapat kita tarik kesimpulan, para ulama menjelaskan sedikitnya ada 4 hal yang menjadi faedah atau manfaat mempelajari asbabun nuzul itu. Pertama, membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat dan menghindarkan kesulitan yang ada di dalam ayat Al-Quran. Yang kedua, memberikan pemahaman yang tepat bahwa hukum yang dibawa oleh ayat itu adalah khusus untuk memberi penyelesaian peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Yang ketiga, membantu memudahkan penghafalan dan pemahaman serta melekatkan ayat-ayat yang bersangkutan dalam hati orang-orang yang mendengarnya bila ayat-ayat itu dilafadzkan. Keempat, dapat mengetahui hikmah ilmu Allah dengan yakin mengenai segala hal yang disyariatkan melalui ayat-ayat yang diturunkan. Lain terdapat faedah atau manfaat yang dapat kita ambil dari mempelajari ilmu asbabun nuzul ini. Ilmu asbabun nuzul juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, seseorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Yang kedua, seseorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya ayat. Yang ketiga, seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum, dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti ditetapkan. Yang keempat, seseorang dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah dan selalu bersama pada hambanya. Baiklah, dari pemaparan mengenai ilmu asbabun nuzul yang saya jelaskan, dapat saya tarik kesimpulan, ilmu asbabun nuzul adalah ilmu yang mempelajari tentang sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi sebagai sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Terdapat 2 redaksi dalam asbabun nuzul. Yang pertama yaitu sharih, yang berarti jelas, dan muhtamalah yang berarti tidak jelas atau masih diragukan. Manfaat dari mempelajari ilmu asbabun nuzul yaitu membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat dan menghindarkan kesulitan yang ada di dalam ayat, memberikan pemahaman yang tepat bahwa hukum yang dibawa oleh ayat itu adalah khusus untuk memberi penyelesaian peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Dapat mengetahui hikmah ilmu Allah dengan yakin mengenai segala hal yang disyariatkan melalui ayat-ayat yang diturunkannya. Adapun fungsi dari mempelajari ilmu asbabun nuzul yakni seseorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkannya melalui sebab tertentu. Dapat mengetahui pula pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya ayat. Dapat pula menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum, dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti ditetapkan. Dapat menyimpulkan pula bahwa Allah
selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah dan selalu bersama para hamba-hambanya. Sekian apa yang dapat saya jelaskan mengenai ilmu asbabun nuzul. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata, dan syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.